konsumen, dalam hal ini dalam konteks bimbel itu kan peserta didik ya. Mereka diuntungkan dengan diberikannya solusi pembelajaran, atau kita sebagai konsultan pendidikan misalkan memberikan solusi terhadap kesulitan-kesulitan belajar siswa baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Lalu apa saja komponen strategi pemasaran? Nah, di sini ada beberapa komponen yang perlu kita perhatikan ya. Di antaranya pertama, konsumen ya. Kita harus tahu nih, kita membuat produk suatu lembaga itu kan produk ya. Lembaga dalam konteks ini lembaga bimbel itu kan produk. Contoh gini, saya analogikan. Ketika kita mau menjual, misalkan kita mau menjual motor, ya kita sebagai distributor nih, ya penyedia barang, ya. Tapi di lingkungan kita itu rata-rata para petani, ya. Para petani kemudian jalannya itu akses jalannya susah. Maka tepat tidak kalau kita menjual motor, ya? Tentu tidak kalau menurut saya. Kenapa? Karena kita harus paham para konsumen kita itu yang dibutuhkan oleh para konsumen itu apa. Kalau lingkungan di sekitar masyarakat, di lingkungan daerah kita itu misalkan kebutuhan atau mata pencahariannya bercocok tanam para petani, maka produk yang harus kita jual adalah apa? Benih misalkan, pupuk, ya. Kebutuhan-kebutuhan yang mampu menyediakan kebutuhan para petani, ya. Itu kita bisa menganalisis lingkungan yang ada di daerah kita. Nah, artinya apa? Apakah berarti bahwa kita menyediakan lembaga bimbel itu tidak tidak bisa di setiap daerah, atau harus melihat faktor lingkungan? Memang, tapi bukan berarti tidak bisa, ya. Di lingkungan yang notabene para petani bukan berarti lembaga bimbel itu tidak bisa, bisa. Contoh gini, konteks bimbelnya itu misalkan berupa privat. Kalau menurut teman-teman dari saya itu kan privat ya. Privat door to door ke setiap rumah, atau membuat eh, apa komunitas belajar misalkan ya. Mungkin awalnya bisa kita gratiskan, tapi kesananya ada sesuatu yang kita jual ya. Nah, kita kan bisa melihat kebutuhan peserta didik itu kan pasti belajar. Peserta didik itu kita anggap sebagai konsumen ya, untuk memperoleh kemudahan dalam belajar. Berarti harus ada kita menyediakan produknya apa? Produknya lembaga bimbel. Tidak hanya bimbel, kita kalau kalau terlalu kesannya formal tidak harus disebut lembaga bimbel. Kita sebut aja misalkan komunitas bermain ya. Komunitas bermain kan akan nama dalam satu produk itu kan akan menjaring konsumen sebanyak-banyaknya. Jangan salah, kalau teman-teman main ke Jogja itu ada makanan, atau ke Surabaya misalnya ya, itu ada yang disebut dengan rawon setan. Orang-orang kan penasaran apa itu rawon setan ya. Artinya makanan rawon ya, tapi dengan sensasi pedasnya luar biasa. Itu kan dari segi namanya unik, kemudian menjaring konsumen, kemudian makanannya juga lezat. Ini dalam dunia kuliner ya. Nah, ketika kita aplikasikan dalam dunia pendidikan, wirausaha dalam dunia pendidikan, maka lembaga bimbel yang kita miliki harus memiliki kekhasan. Apa yang akan kita jual kepada konsumen, begitu ya. Pertanyaan pertanyaan awal yang harus kita miliki adalah kita mau jual apa nih ke konsumen. Seperti itu. Yang kedua, kompetitor. Nah, kita harus melihat pasti di lingkungan kita banyak kompetitor ya. Baik itu lembaga pendidikannya, atau lembaga bimbel atau privatnya, atau apapun itu yang menjadi penghalang ya. Saya istilahkannya penghalang karena ini di dalam dunia wirausaha. Penghalang. Misalkan tantangannya siswa tidak mau belajar, mereka memilih menjadi petani ya.
Nah, berarti kita harus turut jun secara secara apa? Secara sosial, mempromosikan anak atau ke orang tua, bapak ibu, masa depan yang paling utama untuk anak-anak kita itu adalah pendidikan. Maka silakan anak-anak saya sediakan lembaga untuk belajar atau komunitas bermain. Agar apa? Agar cita-cita mereka sesuai dengan tahapan usianya. Mereka belajar, tidak langsung bekerja. Itu kan bisa dilakukan atau secara advokasi ya kepada pendekatannya secara persuasif ke lingkungan masyarakat. Seperti itu ya. Jadi berbicara tentang kompetitor itu tidak hanya antar lembaga pendidikan, tapi untuk menumbuhkan kesadaran belajar siswa, misalkan mereka memilih bekerja dibanding belajar. Nah, itu kan tantangan di dalam dunia wirausaha kita seperti itu ya. Itu bisa dilakukan secara teknik advokasi misalkan ya. Kemudian analisis. Yang terakhir analisis, kita harus pandai menganalisis bagaimana lembaga kita berjalan dengan baik, melihat kesempatan atau peluang di lingkungan kita seperti apa dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah pemasaran bimbel. Teman-teman bisa baca ya. Di sini ada produk uh, Volis ya. Kemudian pricing, distribution, promotion dan people. Artinya apa? Yang pertama produk. Tadi seperti yang saya bahas, kita memiliki produk apa nih sebagai daya jualnya kepada para konsumen. Kemudian yang kedua, pricing ya, harga. Teman-teman, kalau kita membuat lembaga bimbel atau lembaga pendidikan itu jangan sampai langsung dihargakan. Karena promosi pertama itu biasanya dalam lembaga pendidikan itu promo pertama itu digratiskan dulu sekian bulan ya sampai mereka tuh merasakan manfaatnya dari lembaga kita gitu ya. Jadi dari segi harga silahkan itu teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan lembaga dan disesuaikan juga dengan kondisi perekonomian para konsumen. Kemudian distribution policy ya, uh, memiliki SDM atau produk dan tempat yang strategis sehingga mampu dijangkau para konsumen ya. Kita juga sesuaikan bagaimana lingkungan yang kita miliki ya. Jangan sampai memaksakan kehendak harus memiliki aturan misalkan menyediakan berbagai peralatan yang canggih tapi di lingkungannya yang apa ya, yang belum bisa mengejar gitu ya para peserta didiknya. Itu boleh sebetulnya, tapi harus kita sesuaikan juga dengan lingkungan demografi atau lingkungan masyarakat di tempat kita. Kemudian promotion ya, promosi harus selalu di-upgrade ya menggunakan media-media sosial agar tepat sasaran. Sekarang itu kan sosial media menggunakan smartphone hampir di mana-mana sudah bisa menggunakan. Artinya hampir tidak ada orang yang tidak menggunakan gawai atau produk-produk media digital. Maka sebuah keniscayaan atau sebuah keharusan ketika kita melakukan promosi di dunia maya. Agar apa? Agar mudah diakses ya. Karena begini, sistematika dalam promosi di dunia maya itu ada yang disebut dengan algoritma. Algoritma itu seperti apa? Misalkan gini, teman-teman mungkin pernah melakukan belanja di Tokopedia ya atau di Shopee ya. Kita mencarinya itu kata kuncinya tentang sepatu selama 3 hari berturut-turut. Maka sampai 1 minggu kemudian, selama 1 minggu kemudian itu ada sistem algoritma yang menyajikan iklan secara otomatis kepada kita, menampilkan iklan sepatu meskipun kita tidak mencari. Misalkan kita membuka Facebook, tiba-tiba kok ada iklan sepatu ya. Kita membuka Google, kok tiba-tiba atau membuka YouTube, tiba-tiba kok ada iklan sepatu ya. Itu secara otomatis kan biasanya ya. Padahal kita tidak meniatkan mencari. Nah, karena apa? Karena selama 3 hari berturut-turut atau 2 hari berturut-turut atau beberapa jam berturut-turut kita mencari kata kunci yang sama tentang sepatu. Jadi promosi di dunia maya itu sangat sangat penting ya, karena sistem otomatisasinya
itu bisa memberikan keuntungan bagi kita selaku pelaku usaha. Kemudian yang kelima adalah people ya, memiliki SDM tadi ya, yang handal, profesional, dan memiliki gagasan-gagasan yang konstruktif untuk memajukan di lembaga bimbel kita. Next, teknik promosi melalui platform sosmed itu seperti apa? Di dunia 4.0 seperti yang saya bahas tadi, itu penting, teman-teman. Ya, promosi di sosial media bisa kita lakukan melalui Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ya, dan platform-platform sosial media yang lainnya. Keuntungannya apa? Keuntungannya satu, mudah dicari oleh para konsumen, ya. Kemudian fleksibel, bisa melakukan diakses dimanapun, kapanpun, tanpa dibatasi ruang dan waktu. Meskipun di berjauhan, ya, sekarang itu kan lembaga bimbel itu teman-teman tidak harus mendatangkan siswa, ya. Teman-teman bisa contoh ruang guru. Ruang guru kan itu developernya jangan salah, itu anak muda yang ada di Jakarta, tapi mampu mempromosikan dari Sabang sampai Merauke, ya, ke seluruh Nusantara. Artinya apa? Dan mereka bisa mengikuti bimbel itu. Artinya apa? Melalui sosial media, setiap konsumen, meskipun dengan radius jarak yang jauh, mereka mampu mengakses. Nah, ini salah satu keuntungan ketika kita mampu mempromosikan atau menggunakan platform digital sebagai jalan untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Seperti yang kita contohkan saat ini, ya, di dunia uh, sosial media menggunakan YouTube, kita mampu berkomunikasi, bertukar pikiran, menyajikan materi-materi, ya. Kemudian komunikatif, ya, komunikatif melalui sosial media itu komunikatif. Kita dimudahkan untuk memberikan komentar. Sekarang di YouTube teman-teman kalau punya pertanyaan boleh di komen di bawah, atau misalkan memberikan kritikan, saran bisa di komen di bawah. Itu komunikatif. Jalan sebuah komunikatif itu yang diuntungkan dari sosial media. Nah, kemudian apakah cukup promosi di sosmed? Tidak, ya. Karena di lingkungan sekitar kita juga ada orang-orang yang harus kita informasikan dan lebih mudah diakses, maka gunakan juga media cetak atau gambar, ya. Baik itu melalui koran, poster, ya, list email, alamat email teman-teman, rekan kerja, ya, ataupun komunitas, ya, komunitas yang ada di lingkungan. Komunitas itu tidak hanya berbicara tentang komunitas sepeda, tidak. Kumpulan anak-anak yang sering bermain di lingkungan rumah saja itu bisa dijadikan sebagai sasaran konsumen kita, ya. Artinya apa? Artinya melalui media-media cetak gambar, ya, yang kita tempelkan. Nah, itu bisa efektif juga di koran dan seterusnya, di majalah, ya. Nah, goal projectnya apa? Setelah kita menempuh jalur yang tadi, maka kita perlahan-lahan akan memperoleh uh, hasil, ya. Goal itu kan hasil dari project kita. Hasilnya bisa kita lihat persentase setiap waktu. Dalam dunia usaha, saya teringat kata-kata siapa ya yang mengatakan seperti ini. Uh, Dunia usaha itu membutuhkan waktu 5 tahun, ya, bahkan 3 tahun. Sedangkan dunia profesi itu dalam jangka waktu 10 tahun saja tidak cukup untuk menjadi kaya. Makanya kenapa Rasulullah Nabi Muhammad itu mengatakan profesi terbaik itu adalah berwirausaha, ya, berwirausaha. Artinya apa? Artinya kita punya kesempatan yang sama melalui dunia usaha, maka kita akan melihat seperti apa hasilnya. Nah, di sini project goal-nya itu harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama ada controlling, ya. Lakukan pendampingan dan pemantauan dari mulai kita memplanning, action, controlling, ya, analisis dan evaluasi, ya.
Buat analisis project. Takutnya ada kesalahan-kesalahan dari apa yang kita lakukan, dari mulai planning A, B, C, pelaksanaan dan seterusnya. Analisis di mana sih kekurangan kita? Kenapa sih para konsumen itu pada lari? Ya, kenapa sih lembaga bimbel kita tidak mampu bersaing dengan yang lain? Lakukan analisis. Ya. Kemudian evaluasi. Lakukan evaluasi seintens mungkin di akhir ya, tentunya di akhir. Evaluasi secara general. SDM kita sudah tepat atau belum melakukan pembelajaran di lembaga bimbel. Promosi kita sudah betul-betul apa uh, dilakukan di semua aspek atau belum? Apakah hanya di sosmed saja atau door to door saja? Maka lakukan secara maksimal. Kemudian apa sistematika keuangan, penggajian dan seterusnya itu sudah baik atau belum? Pengeluaran ya dan seterusnya itu sistem-sistem itu harus kita manage dengan baik ya sehingga apa sehingga kita akan memperoleh goal project atau project goal yang sesuai dengan keinginan kita. Our team ya kita harus komunikatif ya antara si John, si Jenna, Thomas itu harus saling komunikatif antara owner, pemilik, kemudian founder ya sebagai owner dan founder, co-founder ya yang mendirikan perusahaan atau kita sebagai tim ya misalkan teman-teman di SOE itu membuat lembaga hasil kolaborasi maka harus komunikasi antara satu tim dengan yang lain jangan saling ego untuk meraih keuntungan sendiri maka yang harus dihasilkan adalah keuntungan bersama. Timeline ya kita harus memiliki target-target di setiap waktu. Contoh kita membuat target di tahun 2012 kita harus membuat apa ya promosi maka di tahun 2013 kita harus menargetkan memperoleh konsumen sebanyak-banyaknya dengan target hasil perencanaan. Kemudian tahun 2015 misalkan kita sudah harus membuka cabang ya di daerah ini. Kemudian tahun 2016 cabang kita tidak hanya di lingkungan daerah kita saja. Kita sudah menyediakan di dunia maya, dunia online seperti itu. Kemudian tahun 2019 kita uh, menyebar misalkan membuat cabang apa selain bimbel. Nah, itu kan bisa ya. Jadi harus sesuai target-target yang kita tetapkan. Jangan sampai tidak ada planning, tidak ada timeline, tidak ada deadline. Itu harus ditetapkan deadline-nya agar perencanaan kita maju, tidak hanya stagnan di sana saja. Kemudian ada analisis SWOT. Ya, mohon maaf ini belum saya cantumkan poin-poinnya. Analisis SWOT teman-teman bisa tuliskan dimulai dari planning ya, action, kemudian controlling, evaluating. Kemudian kita harus menganalisis. Analisis itu kan membuat apa? Melihat, menilai ya, melakukan assessment di mana kesalahan-kesalahan kita. Caranya dengan apa? Yang pertama, strength. Kita mengukur kekuatan lembaga yang sudah kita buat itu memiliki kelebihan apa, ya. Maka manfaatkan kelebihannya. Kemudian weakness untuk kelemahannya apa nih? Ya jadi jangan sampai kita hanya tahu kelebihannya saja. Harus dicari kelemahannya apa. Ini yang paling utama untuk mengevaluasi suatu lembaga pendidikan atau sebuah lembaga bisnis harus tahu kelemahannya agar kita lebih pandai mengevaluasi. Kemudian opportunity-nya apa? Peluangnya apa nih? Nah, di dalam analisis SWOT itu ada opportunity. Peluangnya apa nih untuk jangka 1, 2, sampai 5 tahun ke depan. Jadi seorang pembisnis itu harus mampu visioner ya. Harus mampu menebak jarak 3 sampai 5 tahun mendatang itu akan menghasilkan apa. Seperti itu ya. Nah, ini salah satu contoh poster kegiatan PGSD ya. Kebetulan ini saya yang mendesain, teman-teman. Nah, ini kan semakin apa ya, mungkin masih amatir saya juga ya. Tapi ketika kita mampu membuat desain promosi yang menarik ya. Ini untuk acara, ini juga untuk acara. Kalau ini untuk
eh, papan informasi ya. Tapi semakin menarik penyajian gambar, warna, bentuk huruf, maka akan menarik perhatian para konsumen, termasuk poster misalkan untuk promosi iklan bimbel ya. Teman-teman nanti bisa buat ya, eh, dan akan saya tugaskan ya. Itu silahkan medianya menggunakan apa, yang penting teman-teman bisa membuat. Ini hanya contoh, teman-teman bisa membuat lebih kreatif lagi nanti ya. Next. A picture is worth a thousand word ya. Jadi pada dasarnya melalui gambar itu mampu meringkas berbagai konsep ya, berbagai kata. Jadi makanya kenapa gambar atau promosi atau poster itu yang saya sajikan tadi itu penting. Karena tidak mungkin kita melakukan promosi dengan berbicara ratusan kata berlelah-lelah. Dengan gambar, dengan poster itu mampu meringkas promosi kita dan menghemat biaya, menghemat energi, sehingga sangat dibutuhkan poster itu ya. Gambar itu sangat dibutuhkan. Makanya quotes-nya ini, a picture is worth thousand words. Itu saja teman-teman semua. Mudah-mudahan melalui pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan teman-teman yang ada di sana mampu memiliki kompetensi, tidak hanya kompetensi pedagogi sebagai guru, tapi mampu memiliki kompetensi sebagai seorang wirausaha ya, yang mampu berwirausaha dan memiliki peluang karir yang kompetitif ya, yang jauh dari orang guru-guru yang lainnya ya, mudah-mudahan. Itu saja. Jika ada pertanyaan, komentar, jangan lupa komen di bawah ya, dan jangan lupa like, subscribe, dan boleh di-share di sosmed yang lainnya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.